Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Afwan, mungkin di antara kalian ada yang laki-laki ya. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang al-hiwar al-awal, pelajaran dialog pertama, yaitu berkaitan tentang tanya jawab seputar tempat tinggal. Kemudian kita juga sudah membahas fi'al mudhorik atau kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi baik sekarang ataupun yang akan terjadi. Nah, untuk hari ini, pertemuan ke-8 ini, kita akan masuk pada al-hiwaru as-tsani. Al-hiwaru as-tsani atau dialog kedua. Nah, ada 2 materi atau 3 materi penting ya yang harus teman-teman kuasai dan pahami. Yang pertama, hiwar 2 as-tsani tadi dari bab ketiga, yaitu dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian teman-teman nanti silahkan dihafalkan kosakatanya, mufrodat, dan yang ketiga maf'ul bih. Nah, materinya adalah maf'ul bih atau simpelnya artinya objek. Objek. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu teman-teman bisa memahami arti dan dapat berbicara seputar penyewaan apartemen. Nah, jadi hiwar as-tsani ini nanti berisi tentang tanya jawab tentang penyewaan ya, penyewaan apartemen dengan bahasa Arab. Kemudian teman-teman mengetahui arti kata per kata dari hiwar tersebut, dan yang terakhir teman-teman dapat mengidentifikasi mana maf'ul bih dalam suatu kalimat. Dan teman-teman juga bisa membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf'ul bih dengan baik dan benar. Begitu. Oke, demikian materi dan tujuan pembelajaran. Kita masuk pada al-hiwaru as-tsani. Al-hiwaru as-tsani. Nah, di sini ada dua orang ya. Al-mustajir itu artinya orang yang menyewa atau penyewa ya. Kemudian al-muajir itu artinya orang yang menyewakan. Nah, jadi kalau apartemen kita mau menyewa apartemen, berarti namanya al-mustajir. Kalau misalnya orang pemilik apartemennya misalnya ingin menyewakan ke kita, maka disebut bahasa Arabnya al-muajir. Oke, pertama Ustazah akan bacakan al-hiwar as-tsani dari awal sampai akhir. Nanti setelah Ustazah bacakan, giliran teman-teman akan membacakan. Oke, jadi silahkan diperhatikan pembacaannya ya, karena barangkali nanti di sini ada beberapa kata yang tidak ada harakatnya. Al-mustajir, assalamualaikum. Al-muajir, waalaikumsalam. Al-mustajir, uridu syaqqatan min fadlik. Al-muajir, ladaina syaqqatan. Ladaina syaqqatun jamilah atau ladaina syaqqatun jamilatun. Al-mustajir, kam ghurfatan fi syaqqah. Al-muajir, fi syaqqah khamsu ghurafin. Oke. Selanjutnya, al-mustajir fi ayyi daurin asyaqqah. Al-muajir asyaqqatu fi dauril khamis. Al-mustajir uridu musyahadat asyaqqah. Al-muajir tafaddal udhul hadha. Udhul hadha babu syaqqah. Al-mustajir
Hadihi syaqqah jamilah. Begitu. Oke, Ustazah ulangi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqah jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqah khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fid dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal, udhul. Hada babu syaqqah. Hadihi syaqqah jamilah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada barangkali di di al-hiwar as-sani atau dialog kedua ini ada beberapa kosakata yang teman-teman belum ketahui. Nah, ada tabelnya nih. Ada gambar. Nah, ini bisa juga teman-teman cek ya. Cek di buku e-book itu Al-Arabiyah Baina Yadayk, di situ sudah ada semua. Bab ketiga, Al-Hiwar Ats-Tsani. Al-Mufradat, kosakata. Daurun. Ya, oke, silahkan. Bisa diikuti dalam hati ya. Daurun. Lantai atau tingkat. Lantai 1, lantai 2. Itu bahasa Arabnya daurun. Jamilatun. Cantik. Ghurafun. Kamar. Kamar-kamar. Ghurafun itu jamak dari ghurfatun. Afwan, ghurafun lebih tepatnya bisa diartikan sebagai ruang ya. Ruang. Nanti kalau misalnya ghurfatun naum itu artinya ruang tidur atau kamar, kamar tidur. Jadi sekali lagi ghurafun jamak dari ghurfatun yang berarti ruang. Tafaddol. Tafaddol artinya silahkan. Kemudian musyahadatun. Musyahadatun itu artinya melihat atau menyaksikan. Nih. Uridu artinya mau. Mau. Ad-daurul khamis artinya lantai 5, lantai kelima atau tingkat kelima. Yadkhulu artinya masuk. Babun artinya pintu. Oke. Sudah ulang. Daurun, lantai, jamilatun, cantik, ghurafun, jamak dari ghurfatun artinya ruang, tafaddol, silakan, musyahadatun, melihat atau menyaksikan, uridu, mau, ad-daurul khamis, lantai 5, lantai kelima atau tingkat kelima, yadakhulu, masuk, babun, pintu. Nah, jadi ini semua adalah kosakata berkenaan dengan hiwar yang kedua. Afwan, ini usah tulisnya 1. Hiwar kedua ya. Nah, teman-teman silakan dihafal kosakata di atas semuanya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Oke, kegiatan selanjutnya, jadi setelah teman-teman mengetahui ya mufradat yang barusan kita baca bersama, mufradat di atas. Jadi tugas teman-teman adalah silakan teman-teman membaca hiwar kedua tadi yang di atas. Yang ini ya, yang tadi saya baca, yang ini dengan suara yang keras secara mandiri. Jadi ngomong sendiri aja. Gitu. Nah, nanti setelah dibaca dengan suara yang keras, silakan teman-teman terjemahkan hiwar kedua ini. Yang tadi ya, ada 2 slide. Silahkan diterjemahkan, lalu dituliskan di buku tulis masing-masing. Begitu. Sekali lagi, silahkan dituliskan di buku tulis masing-masing dengan rapi. Ustazah ingatkan kembali, sebagaimana kemarin, teman-teman online yang menyimak video ke-7, pertemuan ke-7, semua catatan di akhir pelajaran atau di akhir semester 1 ini akan Ustazah minta teman-teman kumpulkan. Jadi semuanya nanti
Setelah dicatat ya, pertemuan ke-7 sampai dengan terakhir nanti, di-upload ke Moodle. Tapi di akhir nanti. Baru nanti kemudian Ustazah akan cek catatan teman-teman, apakah sudah lengkap atau belum. Begitu. Nah, termasuk terjemahan dari hiwar kedua. Jadi nanti bisa ditulis hiwar 2, terjemahannya. Begitu. Nah, setelah menulis, baru masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu maf'ul bih. Jadi, silahkan teman-teman untuk mempause atau memberhentikan video ini terlebih dahulu. Dikerjakan dulu terjemahan yang tadi, ya. Oke, Ustazah anggap teman-teman sudah mempause, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih simpelnya adalah objek. Di sini yang bertanda merah, objek. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita sering dengar ya, dalam suatu kalimat, menyusun suatu kalimat itu biasanya terdapat rumus yang namanya SPOK ya, SPOK. Subjek, verb atau kata kerja, objek, keterangan gitu. Nah, kalau bahasa Arab, subjek itu bahasa Arabnya adalah fa'il, fa'il, subjek atau pelaku. Kemudian setelahnya fi'al, kata kerja atau bahasa Inggrisnya verb. Baru kemudian ada maf'ul bih. Maf'ul bih yang kena sasaran, objek. Begitu. Nah, catatan tambahan dalam bahasa Arab itu ketika kita membuat suatu kalimat, biasanya pelaku atau subjek atau fa'il itu bisa berada di awal kalimat atau setelah kata kerja. Ini kan fi'il ya. Di sini nanti kata kerjanya. Baru fa'ilnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin gini. Kalau contoh yang ini ya, fa'il, fi'il sama maf'ul bih. Contohnya, Ahmad melihat burung. Nah, Ahmad adalah fa'il, melihat fi'il, kata kerja, burung adalah maf'ul bih atau objek. Nah, kalau misalnya susunan kalimatnya begini juga bisa, bahkan sering kita temukan dalam bahasa Arab. Jadi, kalimat itu malah diawali melihat dulu. Jadi gini, melihat Ahmad burung. Melihat Ahmad burung, gitu. Nah, itu perbedaan sedikit ya kalau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Di mana fa'il itu biasanya diletakkan setelah kata kerja atau fi'il. Oke. Contohnya di sini adalah uridu syaqqatan. Uridu syaqqatan. Saya mau apartemen. Tadi ya. Ini sudah ada di Al-Hiwar Ats-Tsani yang sudah kita bahas atau pelajari sebelumnya. Uridu artinya saya mau. Mau di sini adalah verb. Verb. Kata kerja atau bahasa Arabnya fi'lun, fi'al. Baru sayanya adalah subjeknya ya. Subjeknya. Nah, tapi kalau bahasa Arabnya disingkat ya. Jadinya uridu. Uridu. Karena uridu ini sudah di dalamnya diawali dengan huruf U. Hamzah ini ya. Itu maksudnya adalah saya. Uridu, saya mau. Atau boleh juga ana uridu, saya mau. Ana uridu. Kemarin sudah kita pelajari ya. Cara perubahan fi'il mudhorik kepada beberapa dhamir dalam bahasa Arab. Ada huwa huma, ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu.
Nah, di sini saya mau jadinya uridu. Dari kata aroda yuridu. Uridu. Saya mau. Nah, uniknya lagi teman-teman, dalam bahasa Arab, ana biasanya domir munfasil, kata ganti yang terpisah itu tidak dicantumkan lagi. Maksud saja kayak gini. Saya mau. Kalau kita terjemahkan, kan jadinya seharusnya kan ana uridu. Tapi kalau dalam teks bahasa Arab, biasanya kata-kata ananya itu sudah dihilangkan. Karena dianggap sudah termasuk dalam verb di sini, fiilnya. Jadi ini udah mencerminkan atau memperlihatkan kalau di situ subjeknya atau fa'ilnya adalah saya. Jadi nggak perlu dicantumkan ana lagi. Begitu. Kemudian baru kata-kata setelahnya adalah syakotan. Syakotan. Nah, apartemen. Uridu syakotan. Syakotan di sini posisinya adalah objek. Objek atau bahasa Arabnya maf'ul bih. Nah, dari maf'ul bih ini yang harus teman-teman perhatikan adalah tanda baca di akhirnya. Ini ya. Syakotan itu termasuk isem. Isem. Nah, di akhirnya harus an. Ini tanwin. Tanwin. Fadhatain. Uridu syakotan. Bukan uridu syakotin atau uridu syakotun. Yang benar adalah uridu syakotan. Atau uridu asyakota. Asyakota. Ta di akhirnya karena di awalnya sudah diawali dengan huruf alif lam. Nah, nanti kita lihat contoh lain. Pada intinya seperti itu ya. Jadi silahkan diingat maf'ul bih itu adalah objek. Posisinya sebagai objek. Yang namanya objek bisa dikatakan objek apabila kalau di dalamnya itu ada fa'il, subjek, dan kata kerja fi'il atau verb. Oke. Demikian penjelasannya dari rumusnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya, cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf'ul bih. Maf'ul bih. Di sini sudah buat nih ya. Nah, maf'ul bih. Fa'il, fi'al. Fa'ilnya contohnya di sini adalah ana. Ana uridu syakotan. Saya mau apartemen. Di akhir adalah fathatain. Mansubun. Bi fathah. Jadi maf'ul bih itu pasti mansub. Dan mansub itu umumnya biasanya adalah fathah atau fathatain di akhir kata. Nah, sudah ingatkan untuk ana uridu syakotan, biasanya ananya tidak dicantumkan atau dicantumkan boleh tapi biasanya tidak dicantumkan, tidak perlu. Jadi cukup uridu syakotan, saya mau apartemen. Nah, jadi di dalam sini sudah ada subjek tersirat, tidak terlihat tapi tersirat. Contoh yang kedua, at-talibu yaqra'ul kitaba. At-talibu fa'il, siswa, yaqra'u membaca, al-kitaba buku. Siswa membaca buku atau kitaban. Nah, ini. Jadi al-kitaba fathah ba ketika awal katanya itu ada alif lam. Tapi ketika tidak ada alif lam di awal kata, maka menjadi kitaban.
syaqqatan, kitaban. Kalau ada alif lam, al-kitaba, asyaqqata, begitu. Fil fasli, di dalam kelas. Fil fasli artinya di dalam kelas. Fi itu adalah huruf jar, sudah pernah kita bahas. Al-fasli itu adalah ism yang posisinya menjadi ism majrur. Artinya karena ada harfu jar di sini, maka isim setelahnya harus dimajrurkan. Dimajrurkan. Biasanya tanda bacanya adalah kasroh, i, atau kasrotain, in, apabila tidak ada huruf alif lam juga di sini. Fi faslin, fil fasli, fi baitin, fil baiti, begitu. At-talibu yaqra'ul kitaba atau kitaban fil fasli. Seorang siswa laki-laki membaca buku di dalam kelas. Yaqra'u ya, yaqra'u. Karena at-talibu adalah dia laki-laki, satu orang. Maka yang kita gunakan fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Yaqra'u. Ya. Nah, contoh terakhir. At-talibatu. At-talibatu artinya siswa perempuan atau murid perempuan. Tanzuru artinya melihat. Murid perempuan melihat shadiqotaha. Shadiqotaha berasal dari shadiqun, shadiqotun. Teman ya, masih ingat? Masih ingat ya? Shadiqotun artinya teman perempuan. Shadiqotun jadinya shadiqota karena setelahnya ada dhamir muttasil, kata ganti yang terhubung untuk dia perempuan. Ha, masih ingat? Kalau rumah saya kan jadinya baiti, kalau nama saya jadinya ismi, kalau nama kamu laki-laki ismuka, kalau nama kamu perempuan ismuki. Nah, kalau nama dia perempuan ismuha. Jadi kalau misalnya temannya dia perempuan shadiqotaha. Hanya di sini berarti kembali ke at-talibah. At-talibah. Temannya siapa? Temannya siswa ini maksudnya, perempuan ini. Siswa perempuan ini. Seorang siswa perempuan melihat temannya, nah, karena dia perempuan maka yang digunakan adalah ha, bukan hu. Hu itu adalah laki-laki. Shadiqah tahu. Tahu itu laki-laki, temannya laki-laki. Temannya, nyanya itu adalah laki-laki. Kalau misalnya at-talibu di sini. Begitu. Nah, tapi bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya di sini adalah silakan diperhatikan. Shadiqotaha. Shadiqotaha. Ta. Nah, ini nih. Dia kan berawal dari ini. Shadiqotun. Shadiqotun. Huruf aslinya kan gini ya. Tulisan aslinya. Nah, shadiqotun. Shadiqotun. Ketika dia ketemu dengan ha jadinya terbuka ya huruf taknya kayak gini, disambungkan. Baru di akhirnya itu ditambahkan, diubah yang un ini tadi menjadi a. Shadiqotaha. Bukan shadiqotiha atau shadiqotuha, apalagi shadiqotunha, shadiqotinha, shadiqotanha, itu salah. Oke, teman-teman, ahwati wa ihwani semua, shadiqotaha, taha, fil madrasati, di sekolah. Sama dia posisinya kayak yang ini. Yang fil fasli. Fi di sini adalah jar, huruf jar. Al-madrasati adalah ism majrur yang diakhiri dengan kasroh.
At-talibatu tanzuru shadiqataha fil madrasati. Seorang siswa perempuan melihat temannya di sekolah. Oke. Tambahan tanzuru. Tanzuru karena at-talibah adalah dia perempuan atau hia. Dia perempuan atau hia. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Jadi silahkan tabel ini, semua ini, tabel ini ya, ditulis, dicatat di buku tulis masing-masing. Lalu kolom yang ini, yang warna apa ini namanya? Warna udang kah? Warna teh udang. Warna apa ini ya, Us? Warna kuning bilang enggak, pink dibilang enggak. Nah, saya bilangnya warna kepala udang. Nah, jadi yang tabel ini nanti silakan teman-teman isi dengan contoh yang lain. Yang berbeda dengan yang ini ya. Berbeda. Kreatif dikit dong ya. Contohnya misalnya, ibu memasak nasi. Ibu di situ kan subjek. Memasak verb atau fi'al. Nasi maf'ul bih atau objek. Jadi bisa ditulis di sini ibu memasak nasi. Bahasa Arabnya apa? Lalu di kolom kedua apa? Begitu. Kalau yang ini sifatnya tidak wajib, nggak diisi juga nggak apa-apa. Yang penting ada fa'il, fi'il, dan maf'ul bih di dalamnya. Di dalam kalimat yang teman-teman buat. Begitu. Silakan dicatat. Fa'il, fi'il, maf'ul bih beserta contohnya. Oke, saya tunggu. Oke, Ustazah anggap sudah mencatat semua. Ceritanya kalian sudah mempause ya. Nah, selanjutnya, wow, banyak banget coretan jadinya. Saya hapus dulu. Bisa di-pause kalau misalnya teman-teman mau mencatat. Jadi bisa fokus. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kalimat ya. Contoh kalimat di dalamnya ada maf'ul bih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang maf'ul bih, itu panjang teman-teman. Tapi karena teman-teman masih kelas 10 dan Ustazah juga khawatir di antara kalian masih kesulitan ya. Jadi Ustazah menjelaskan yang paling dasar. Yang paling simpel, tanda bacanya adalah fathah atau fathatain di akhir. Gitu. Seperti ini. Taktubut talibatu ar-risalata. Seorang siswa menulis surat. Surat ar-risalata. Fathah kan? Atau taktubut talibatu risalatan. Oh iya, catatan ya. Kalau fa'il, subjek itu tanda bacanya U. Dommah. Dommah ya. Atau domatain. Domatain ketika enggak ada alif lam di sini. Jadinya talibatun. Taktubu talibatun. Nah, tapi biasanya orang akan menulis ada alif lamnya. Taktubu talibatu. Tu, bukan ta atau ti. Oke. Kemarin Ustazah udah koreksi satu persatu contoh kalimat yang kalian kirim ke Moodle ya. Tugas-tugas yang dulu. Itu kesalahannya banyak banget itu di tanda baca. Karena teman-teman mungkin belum tahu ya. Jadi tolibatu itu kalau posisinya fa'il, subjek, makanya u, dhammah. Kalau dia objek menjadi fathah atau fathatain. Begitu. Robert, Us.
Nah, itu ya catatan. Sekali lagi, fa'il itu biasanya umumnya adalah bertanda baca u, dhammah atau dhammatain. Kalau objek atau maf'ul bih tanda bacanya adalah mansub, yaitu fathah atau fathatain, a atau an. Begitu. Ini untuk biasanya untuk isem kata benda tunggal atau jamak taksir. Contohnya aklamun ya. Aklamun. Itu kan jamak taksir dulu itu kita sudah pernah belajar. Ashtari al-aklama. Saya membeli pulpen-pulpen. Tapi untuk yang musanna masih ingat isem atau sesuatu yang jumlahnya 2 musanna, kemudian jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ini berbeda lagi nanti di akhirnya. Gitu. Ini kalau teman-teman mau belajar, silakan dipelajari sendiri. Taktubu thalibatur risalataini. Jadi risalataini. Seorang siswa perempuan sedang menulis 2 surat. Risalataini jadinya. Atau anzurul mudarrisina. Saya melihat guru-guru. Mudarrisina. Bukan mudarrisuna. Anzur mudarrisati. Saya melihat guru-guru perempuan. Jadi ti, bukan ta. Nah ini tidak kita bahas. Saya fokuskan hanya untuk yang ini tadi. Ya, kita fokuskan yang ini dan yang ini. Risalah itu jamaknya adalah rosailah. Qolamun jamaknya adalah akulamun. Nah, itu juga termasuk dari jamak taksir. Nah, itu biasanya di akhirnya tetap sama kayak ini. Sama-sama A di akhirnya. Begitu ya? Alhamdulillah. Sekian penjelasan dari Ustadzah. Nah, ini di sini ada catatan fa'il atau subjek ataupun pelaku umumnya diakhiri dengan tanda baca dhammah. Marfu terutama pada isem mufrad dan isem jamak taksir. Tuh. Sekian dari Ustadzah. Kesimpulannya yang pertama adalah al-ihwar ats-tsani tadi adalah tentang penyewaan apartemen. Jadi silakan teman-teman terjemahkan artinya dan dibaca sendiri-sendiri secara mandiri. Kemudian yang kedua silahkan juga menghafal kosakatanya. Dan yang terakhir kita sudah membahas tentang maf'ul bih yang artinya adalah objek. SPOK, fi'al, fa'il, maf'ul bih. Begitu. Dan maf'ul bih, objek dalam bahasa Arabnya, biasanya umumnya di akhirnya tanda bacanya adalah fathah. Apabila di awal katanya itu ada alif lam, fathatain kalau tidak ada alif lam. Syaqqatan, uridu syaqqatan, saya mau apartemen. Atau uridu asyaqqata, saya mau apartemen. Sama artinya. Gitu. Sekian dari Ustadzah, mohon maaf apabila ada salah kata. Bila belum paham bisa ditanyakan di grup atau bisa searching di YouTube. Banyak sekali yang sudah membahas tentang maf'ul bih. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Jangan lupa presensi.